Halo teman-teman semuanya. Sekarang kita akan membahas tentang kepemilikan tanah oleh orang asing. Berdasarkan PP nomor 103 tahun 2015 tentang pemilikan rumah oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia, WNA dapat memiliki tempat tinggal atau hunian dengan jenis tanah berupa hak pakai. Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria, hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau milik orang lain. Pihak yang dapat memiliki status tanah hak pakai adalah yang pertama adalah warga negara Indonesia. Yang kedua adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga adalah departemen, lembaga pemerintah non-departemen, dan pemerintah daerah. Yang keempat adalah badan keagamaan dan sosial. Yang kelima adalah orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Yang keenam adalah badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Yang ketujuh adalah perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. Jenis tempat tinggal yang dapat dimiliki oleh warga negara asing dengan hak pakai yaitu: yang pertama adalah rumah tunggal, yaitu rumah yang memiliki pembatasan kafling tanah sendiri dan salah satu dinding bangunan rumah tunggal tidak dapat dibangun tepat pada batas kafling. Rumah tunggal yang dapat dimiliki oleh WNA adalah bersifat hak pakai atas perjanjian pemberian hak pakai atas tanah milik WNI dan hak pakai yang berasal dari perubahan hak milik atau hak guna bangunan. Perjanjian tersebut dilakukan di depan notaris selaku penjabat pembuat akte tanah. Yang kedua adalah rumah susun atau sarusun, yaitu unit satuan rumah susun yang digudangkan secara terpisah untuk tempat hunian. Sarusun dapat dimiliki WNA dengan status hak pakai. Tempat tinggal WNA di atas hak pakai diberikan dengan jangka waktu 30 tahun dan jika berakhir dapat diperpanjang selama 20 tahun dan kemudian dapat juga diperbaharui kembali selama 30 tahun. Menurut peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2015, orang asing yang berkedudukan di Indonesia adalah orang yang bukan warga negara Indonesia yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia. Ketentuan WNA untuk memiliki hunian di Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 29 Tahun 2016 adalah: WNA harus membeli tempat tinggal di Indonesia dengan batas harga minimal sesuai dengan ketentuan lampiran Permen ATR 29 Tahun 2016. Yang kedua adalah pembatasan tanah yang dapat diberikan kepada WNA meliputi satu bidang tanah per orang atau keluarga. Yang ketiga, luas tanah yang dapat diberikan kepada WNA maksimal 2000 meter persegi. Ketentuan ini tidak berlaku bagi perwakilan negara asing atau badan internasional. WNA dapat memiliki tempat tinggal melalui jual beli, hibah, tukar-menukar, atau lelang. Dan WNA atau kuasanya harus mengajukan permohonan pendaftaran perubahan hak atas tanah menjadi hak pakai kepada Kepala Kantor Pertanahan. Dokumen yang diserahkan adalah belangko permohonan yang sudah diisi tanda tangan, sertifikat tanah kutipan, risalah lelang apabila WNA memperoleh tanah dengan cara pelelangan, surat persetujuan pemegang hak tanggungan apabila hak milik atau hak guna bangunan dikenai hak tanggungan, surat persetujuan pemegang hak pengelolaan untuk sarusun di atas hak pengelolaan,
bukti pembayaran bea perolehan hak tanah, dan bangunan bukti identitas pemohon. Setelah itu, Kepala Kantor Pertanahan akan mengeluarkan perintah setor biaya pendaftaran. Dan jika WNA sudah membayar, maka Kepala Kantor Pertanahan akan mendaftarkan perubahan hak milik atau hak guna bangunan tersebut menjadi hak pakai. Terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa cek juga Instagram kami pada perspektif_hukum, dan sampai jumpa di video selanjutnya.